Hari ini tanggal 5 Juni 2023, saham-saham di IHSG cukup banyak yang, menarik ya buat kita bahas dalam video kali ini. Ada Gotoh yang ARB, kemudian saham-saham sektor pertambangan yang hari ini naik lumayan tinggi, nanti akan kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini tutup di harga pembukaan di level 6.600, ya ditutup close-nya di 6.633 ya. Jadi untuk IHSG-nya sih nggak kemana-mana untuk level harganya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 5 Juni, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini sebenarnya aslinya net B ya, lebih banyak masuk, paling banyak masuk itu di saham Bank BCA, dan hari ini BPCA naik lumayan tinggi. Aslinya net B 301,9 M. Selain di BPCA, hari ini aslinya juga masuk di saham ASII, aslinya masuk 156,9 M, dan untuk saham ASI hari ini naik lumayan tinggi tadi ya. Kemudian selain di BPCA, ASI hari ini aslinya juga masuk di saham Gotoh, walaupun Gotoh ARB aslinya masuk lagi ini net B 135,8 M, jadi aslinya masih terus masuk ya. Kemudian Telkom aslinya hari ini mulai masuk ya, semoga aja untuk besok kedepannya untuk aslinya mulai masuk terus di saham Telkom dan harganya mulai naik. Untuk Telkom hari ini aslinya masuk 104,1 M, kemudian yang paling banyak dijual asing, ya ini ada Bank BRI ya, mungkin sebagian aslinya taking profit karena harganya kan udah lumayan di atas ya untuk saham Bank BRI. Nanti akan kita cek dulu saham Bank BRI, aslinya net sell 215,3 M, kemudian Bank Mandiri aslinya hari ini net sell 191,7 M, kemudian Pegas aslinya net sell 30,8. Cuman secara keseluruhan sih untuk aslinya lebih banyak yang masuk, semoga aja untuk besok IHSG bisa hijau sih. Kita lihat aja besok ya. Untuk saham yang pertama, untuk level support resistennya untuk IHSG masih sama sih, untuk supportnya di level 6.550-an dan resistennya kalau secara Fibonacci di 6.730-an. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh ya. Hari ini ARB yang mulai berlaku ini langsung open di harga ARB, open ke bawah, opennya di 125, close-nya juga di 125, nggak ada perlawanan ya, walaupun aslinya masuk loh, jadi 125 ya. Ini 125 ini apa ya, ya ini level penentuan sih kalau secara Fibonacci. Waktu kapan ya kita bahas itu sebelum Gotoh ditebangin, emang target price-nya untuk Gotoh akan ke 125 dulu. Ya semoga aja untuk besok gimana ya, coba kita cek untuk transaksinya ya. Untuk Gotoh aslinya sih net buy. Untuk Gotoh hari ini tanggal 5 Mei aslinya net buy 135,8 M. Kalau kita cek siapa yang masuk di saham Gotoh untuk hari ini tanggal 5, BKZP yang masuk asing loh ini. BK versi asing masuk net buy 180,4 M, ZP versi asing masuk 85,3 M, kemudian yang keluar AKKZYU, mungkin AK sebagian taking profit ya, kan untuk AK-nya itu udah ngumpulin harga saham Gotoh pas di ini ya, ketika bergerak turun perlahan itu untuk AK-nya cenderung masuk terus. Ya mungkin hari ini keluar AK-nya taking profit ya, semoga aja nggak banyak AK-nya keluar ya. Tapi walaupun AK keluar itu ya ini ada yang nampung, untuk aslinya lebih banyak yang masuk sih. BK berani masuk 180,4 M, ZP masuk 85,3 M, BB versi asing masuk 10,6 M. Untuk lokalnya ada MG yang masuk 25,2 MMG. Menarik ini. Yang jualan NI, BB, PD, ya aslinya netel. MG aja ini yang masuk, yang berani masuk banyak ya untuk lokalnya, sedangkan untuk asingnya net buy sih, walaupun untuk AK-nya jualan 96,7 M ya, yang masuk ya ini BKZP. Kalau kita cek yang ngantri di harga overnya cukup banyak ya, 46 juta lot. Ngeri juga sih. Kayaknya sih ada kemungkinan masih open gap bawah sih. Cuman semoga aja untuk besok ada perlawanan naik untuk saham Gotoh.
Oke, itu untuk saham GoTo yang belum punya posisi sih, saran saya jangan buru-buru ambil di pas awal market, lihat dulu ya, lihat situasi dan kondisi apakah kira-kira untuk saham GoTo itu ada kemungkinan rebound atau enggak. Ya hari ini sih sebenarnya ya ditampung oleh asing harganya, heeh. Kalau secara teknikal misal GoTo itu besok masih merah, open gap bawah gitu, itu support setelah Fibonacci-nya ya balik lagi di 108, cuman sebelum ke area itu mungkin akan uji level ini dulu ya secara histori. Untuk support GoTo itu ada di 120, 120. Ya ini pas tanggal 17 Mei dan 11 Mei ya, gagal breakout di area 120 ya. Perhatikan saja level ini, mungkin semoga saja besok nggak RB, semoga aja ya. Cuman kemungkinan sih kalau lihat antrian sell-nya open gap bawah di awal market. Oke, itu untuk saham GoTo ya, semoga aja nggak ARB lagi ya. Kalau sampai ARB lagi ya agak mana ya, aslinya masuk loh. Ya sebenarnya kesempatan buat siapin dana aja buat copet-copet nanti kalau foto harganya udah di bawah. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Misal ya, misal besok open di harga ARB kan kita juga nggak tahu. Kalau kita hitung aja ya, walaupun ya kayaknya sih enggak, masa ARB 15% di kalkulator. Misal kalau besok ARB berarti kan 15% sekarang. Sekarang harganya 125, berarti dikalikan ke 15%, 85 ya. Kalau besok ARB ya ke 106, ya pas sih di atas ini. Ya mungkin kalau mau coba-coba, siapa tahu besok open di harga ARB kan udah di area support kuatnya ya 108 itu, balik lagi di area sini. Oke, itu untuk saham GoTo, menurut saya sih open gap bawah di awal market, cuman habis itu terjadi perlawanan buat naik. Semoga saja sih seperti itu. Kalau bagusnya untuk saham GoTo besok misal open gap bawah, semoga aja bisa balik lagi dan close di atas 125, itu cukup bagus ya untuk saham GoTo. Cuman kita nggak tahu untuk market-marketnya gimana, yang pasti kita lihat aja besok sih, cuman untuk aslinya masuk net value lumayan banyak hari ini. Oke, itu untuk saham GoTo, selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini naik 0,99%, close-nya di level 4.080. Untuk aslinya hari ini masuk lumayan banyak, secara teknikal untuk support-nya ada di masih di 4.040, semoga aja nggak jebol untuk besok. Hari ini sih aslinya net buy. Netbuy 104 M ya, dan kayaknya sih untuk aslinya baru masuk hari ini, kayaknya sih dibandingkan beberapa hari terakhir ya. Soalnya kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir ini dari tanggal 1 bulan Mei itu total aslinya net sell 2,7 triliun dan hari ini masuk. Ya ini semoga saja ini awal yang bagus untuk saham Telkom ya. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level itu 4.040. Semoga nggak jebol ya, kalau mau entry ya di level 4.040 sih bagusnya. Nah, secara keseluruhan hari ini yang masuk itu KZBKRX ya, ini broker-broker asing, untuk lokalnya net sell ya, MGAK jualan. Dan untuk asingnya yang keluar ada ZB, AKYU, cuman lebih banyak yang masuk. Untuk asingnya NetBuy, bagian lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk besok kalau lihat transaksi hari ini, kalau menurut saya sih mungkin untuk saham Telkom ini masih akan, berada di range konsolidasinya ya, KZBK, market-market utamanya kebanyakan netbuy. Ya kalau naik untuk target price pertamanya, resisten setelah Fibonacci-nya ada di 4.200. Ya perhatikan saja level ini, mungkin kalau mau tiktokan, kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 4.200, dan buat teman-teman yang udah ambil posisi pas di area support tadi 4.040, mungkin kalau mau sebagian taking profit, disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Telkom untuk besok sih, kalau menurut saya ada kemungkinan masih, semoga saja masih naik ya, nguji resistennya di arah sini. Ya mungkin akan tiktokan dulu, akan konsolidasi dulu di range area 4.040 sampai 4.200. Berhasil breakout di atas 4.200 baru, ngejar resisten selanjutnya di 4.300. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII.
yang hari ini aslinya masuk dan tadi naik lumayan tinggi ya, 6% lebih tadi itu nyentuh, nggak pernah sih, tadi itu sempat naik 6% lebih ya untuk saham ASI saya lihat. Dan kelasnya, di 6.825 secara teknikal ini konfirmasi berhasil breakout ya secara teknikal, semoga saja untuk besok nggak jebol lagi di bawah 6.775 untuk level support saat ini ya, ini di 6.775. Ya, hari ini berhasil breakout, turun kemarin nyentuh area support, langsung open gap atas, hari ini langsung di-buy turun dikit dan naik. Secara teknikal berhasil breakout di atas 6.775. Jadi 6.775 udah jadi support untuk ASI hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya aslinya net buy ASI hari ini aslinya net buy 100. Nah, ini dari tanggal 6 hari ini sih. Net buy 156,9 M ya, untuk valuasinya cukup gede untuk hari ini. Untuk saham ASI jadi cukup liquid. Kalau kita cek untuk transaksinya ASI hari ini tanggal 5 Juni. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya untuk saham ASI hari ini transaksinya itu didominasi oleh asing. Asingnya ada yang masuk cukup banyak, BK net B 218,2 M untuk BK, kemudian untuk AK versi asing juga net B 193,7 M. Ya, dua broker ini sih yang paling banyak masuk di saham ASI untuk hari ini. Kemudian yang jualan ada YU, RX, ZB paling banyak, YU net sell 170,1 M. Untuk lokalnya Eee, untuk lokalnya ternyata ada juga ya yang masuk cukup banyak ini, BB, CCAK versi lokal hari ini masuk cukup banyak di saham ASI. Untuk BB-nya netbuy 208,2 M, CC netbuy 183, AK netbuy 108,2 M. Ini AK dan CC versi lokal ya. Jadi lokalnya, ini ya ada yang akumulasi sih untuk aslinya netbuy. Jadi cukup kuat untuk, kenaikan saham ASI hari ini. Semoga aja untuk besok ya ini nggak jebol di bawah 6.775 ya. Tadi sih sempat untuk level tertingginya di 7.000-an, 7.000 malah untuk harga tertinggi hari ini ya. 7.000 kemudian di harga 7.000 itu ada supply yang lumayan kuat sih jadi turun. Ya kayaknya sih untuk besok di awal market kalau menurut saya sih ada kemungkinan koreksi dikit di nguji support kemudian mantul naik ya. Semoga aja kalau misal besok turun nggak breakdown di bawah 6.775. Kalau mau entry spekulasi buy ya bisa pertimbangan area 6775 kalau ada yang jaga harga. Cuman kembali lagi disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya keluar net sell ya. Gagal breakout lagi di atas 5.600. Emang secara histori sih ya ini support resisten kuat untuk saham Bank BRI untuk saat ini di 5.600. Konfirmasi breakout itu kapan ya, kita tunggu aja sih. Kalau hari ini aslinya keluar net sell, aslinya net sell ini untuk saham Bank BRI. Mungkin taking profit sebagian ya. Untuk aslinya net sell 215 M. BBRI hari ini secara keseluruhan tanggal 5 Juni. Yang masuk juga sebenarnya masih lumayan sih. Cuman yang masuk ini ya AK, CS, CC, DX, AK, CS juga versi asing, jadi masih didominasi asing untuk transaksi Bank BRI. Untuk aslinya yang keluar ada KZ ya, yang paling banyak 128,7 M net sell, selain KZ ada RX, YU, BK, ZB, untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk, jadi lokalnya net buy, aslinya net sell distribusi. Untuk aslinya yang masuk paling banyak AK aja ini 115 M. Kalau secara teknikal sih untuk Bank BRI buat patokan ya ini aja 5.400 ya, semoga nggak jebol. Ini sih udah di bawah, mungkin kalau mau spekulasi buy yang masih berani masuk ya ya kalau masuk Bank BRI di level saat ini sih sebenarnya buat trading aja ya, kalau buat invest ya kurang bagus soalnya untuk saham Bank BRI harganya udah lumayan di atas, tapi secara teknikal ya perhatikan saja level ini sih 5.400, semoga nggak jebol misal besok
turun dulu ya. Kalau sampai jebol di bawah 5.400 mending wait and see aja dulu sih. Untuk area supportnya ya ini 5.300, 5.390, 5.400 itu area support untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi misal besok langsung hijau ya kemungkinan sih masih tiktokan sih konsolidasi di range area 5.400 sampai 5.600. Ini area supportnya 5.400-an dan area resistennya 5.600. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya masih akan konsolidasi di range area ini. Kalau sampai jebol ya wait and see aja sih. Yang udah punya posisi di bawah mungkin kalau mau pasang trailing stop, kalau mau ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Untuk keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini naik, aslinya juga masuk cukup banyak hari ini. Naik 1% lebih, 1,6% ya. Tadi naik lumayan tinggi sih untuk sekelas Bank BCA, sempat nyentuh level 9.325. Ditarik turun lagi dan close di 9.200, 9.200 lah. Ya, untuk saham Bank BCA untuk aslinya sih hari ini net buy 301 M, cukup banyak. BCA ya, IHSG mulai rame ya, hari ini cukup rame sih. Ya mungkin karena indeks globalnya hijau ya, kemarin terakhir market buka minggu lalu itu indeks global hijau, bahkan apa itu yang naik 4%, Hang Seng atau apa ya? Indeks Asia hijau, indeks US juga hijau ya, mungkin itu salah satu sebabnya hari ini saham-saham di IHSG cukup banyak yang hijau. Pak, untuk hari ini indeks globalnya, nah ini masih kebanyakan hijau sih. Nikkei hijau pas video ini dibuat ya, Nikkei surplus 2,2%, Hang Seng surplus 0,84%, kayak LQ45 sih yang merah. Cuman untuk IHSG ya hijau, ya nggak kemana-mana sih, paling dikit ini naiknya. Untuk indeks US juga hijau semua, naiknya juga cukup tinggi 2%, 1%, 1% lebih. Di indeks global masih hijau, semoga aja masih hijau sampai besok ya. Untuk hari ini kita cek lebih detail untuk BBCA coba. BBCA tanggal 5 Juni, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini yang masuk itu AKZPBK. AKZPBK asing ya, yang keluar untuk aslinya AKZ aja ini paling banyak net sell 196 M, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan MG, YP, ZP versi lokal jualan. Ya masih didominasi asing dan aslinya net buy untuk BBCA. Jadi untuk besok ya di harga saat ini sih kalau mau entry agak gimana gitu ya, agak was-was, mending nunggu koreksi cukup dalam terus sampai BBCA. Tapi kalau masih naik ya, target kenaikan BBCA itu eh, ke level berapa ya? Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, BBCA ini mantul ini. Ya, misal besok masih hijau sih dan berhasil breakout di atas 9.325, ya akan uji resisten secara historinya di 9.400 ya. Nah, 9.400 bisa breakout di atas itu, wah cukup bagus itu untuk saham Bank BCA, sorry, untuk saham BBCA ya. Udah 1, 2, 3 hari market buka ini, ya ini mencoba breakout di atas 9.325, cuman belum berhasil. Untuk supportnya sih untuk level saat ini terdekatnya di 9.100, itu support untuk saham BBCA untuk level saat ini, dan resistennya ya setelah Fibonacci ya ini sih 9.400. Oh, oke itu untuk saham BBCA. Menurut saya sih untuk besok ya, ya karena untuk BBCA ini market cap-nya cukup gede ya, kayaknya sih masih akan konsolidasi di range area ini 9.100 sampai 9.400. Oke itu untuk saham BBCA. Kalau mau entry gimana ya, di harga saat ini ya disclaimer sih, cuman supportnya di 9.100.
Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham hmm, Adaro ya. Kita mulai cek saham pertambangan. Adaro hari ini tadi naik lumayan tinggi, tapi turun lagi ya. Cuma ditutup surplus 2,9%. Jadi technical rebound aja. Apakah seperti itu? Coba kita cek untuk transaksi Adaro hari ini aslinya net pay 24,1 M, nggak terlalu banyak sih. Adaro ya, mungkin karena harganya udah terlalu di bawah, aslinya masuk begini aja udah bisa naik lumayan tinggi tadi ya. Secara keseluruhan sebenarnya ya ini untuk saham Adaro malah yang keluar juga lumayan banyak. ZT, BBNI keluar ya. Untuk lokalnya net sell yang keluar BBNI versi lokal net sell. Untuk BB ini malah 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk aslinya yang keluar ZP paling banyak 18,1 M dan yang masuk BKAK. Untuk BK-nya masuk 18,6 M dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya itu 156, jadi cenderung trading ya, scalping, nggak akumulasi banget untuk BK hari ini saham Adaro. Mana ya untuk saham Adaro kayaknya buat naik itu masih agak berat. Mungkin untuk besok sih kalau lihat candlenya ini supply-nya juga lumayan kuat sih, ya kan? Setelah nyentuh level 2170 turun. Coba kalau kita cek ya untuk supply and demand-nya ya kan lebih banyak ke supply-nya ini 55%, untuk demand-nya cuma 45, jadi perlu hati-hati sih untuk saham Adaro. Ada kemungkinan untuk besok mungkin dibuka merah dulu. Kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat support, untuk supportnya masih di 2000, 2010, 2020 lah, itu area support untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun. Kita lihat saja besok ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini naik lumayan tinggi 4,49%, tapi sempat nyentuh level 800-an ya, 830 untuk harga tertinggi saham ADMR. Cuman ya turun dikit sih. Ya ini masih berada di area support. Secara Fibonacci untuk level supportnya ada di 780. 830 ya tadi level tertinggi. Cuman secara tren udah ya bisa dikatakan bearish ya untuk saham ADMR ini, kalaupun naik kayaknya cuman bentuk higher lower high, nanti turun lagi. Kalau nggak ada sentimen yang gimana gitu ya. Untuk saham Adaro. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Adaro, ADMR, ADMR. Hari ini tanggal 5 aslinya net buy 161 juta aja. Untuk valuasinya sih nggak terlalu gede ya, mungkin karena saham ADMR ini udah di bawah, jadi yang punya barang itu masih mending hold aja lah daripada keluar ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham ADMR. Tapi ya perlu hati-hati sih, jangan buru-buru entry kalau menurut saya sih, apalagi kalau lihat transaksi hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang distribusi 3,8 M BB lagi ya. Ya ada BB di ADMR juga BB. BB versi lokal 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal juga untuk saham ADMR. Kalau menurut saya sih untuk ADMR kemungkinan untuk besok ya masih akan berada di area sini-sini aja ya, mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini. Kalau mau entry sih ya terlalu beresiko, cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk support terdekalnya ada di level 780. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk saham ITMG hari ini juga naik sih, ditutup hijau, naik 2,8%, naik 2%. Ya cuman bentuk candle hijau kecil ya, itu hitungannya untuk saham ITMG kalau lihat setelah history ya, untuk saham ITMG ini. Jadi untuk trennya sih masih bearish lumayan kuat, ini tren bearishnya juga masih cukup kuat. Kalau mau entry juga nanggung sih di area sini sih. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ya, mending tunggu aja di area support. Untuk supportnya ya masih di sini 20.800-an, 21 ribuan ya, di bawah 21.000 mungkin kalau mau mulai entry di saham ITMG bisa pertimbangan area situ.
Kalau kita cek untuk transaksi hari ini aja ya, siapa tahu ada yang masuk cukup banyak. Aslinya net sell 194 juta, jadi aslinya belum banyak masuk hari ini. Di TMG hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk paling banyak itu BKC sih, BK versi asing dan CC juga versi asing sih. Dan yang keluar juga asing juga ini, ZP, YO, AK, KZ juga keluar asingnya. Jadi belum ada yang akumulasi sih untuk saham ITMG, untuk lokalnya ya yang netbuy sama netsell hampir balance sih. Kalau menurut saya sih untuk ITMG kemungkinan sih kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun ya. Kalau mau entry untuk besok ya ya kalau saya sih mending jangan buru-buru sih. Kalau mau entry tujuannya buat trading ya amannya nunggu deket area support dan ya ini sih mending nunggu aja di area support. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk besok kalau nggak konsolidasi cenderung turun kalau menurut saya untuk saham ITMG. Kita lihat saja besok. Mungkin kalaupun naik itu kalau naik gimana ya untuk saham? Coba kita cek untuk harga batu baranya. Masih di bawah. Ya, masih di sini-sini aja. Di level 166. Ya, masih di bawah sih. Jadi untuk saham ITMG mending wait and see aja dulu sih. Kalau hari ini naik, besok kalau nggak konsolidasi ya kalau perkiraan saya sih masih akan uji support dulu di level ini 20.800-an, 21.000. Oke, itu untuk saham ITMG ya, gitu aja. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini naik lumayan tinggi, 12%. Yang goreng ini untuk saham Bumi. Coba kita cek siapa yang jadi market maker utamanya. Bumi untuk asingnya sih asing masuk 23,7 M, aslinya masuk netbuy loh aslinya. Bumi hari ini secara keseluruhan ada BK yang masuk 11 M, kemudian CC masuk 7,9 M, yang jadi market maker-nya MG ya, MG followersnya 34 M dan cuma netbuy 3,8, jadi cenderung trading scalpingan untuk MG di saham Bumi, AVGB-nya di 105. Berarti posisi saat ini floating profit 3 poin ya, 105 VGB-nya di sini. Jadi untuk saham Bumi open gap bawah ya, tadi itu open di 90 langsung digoreng naik, dinaikin. Secara teknikal untuk area supportnya sih ya trade Fibonacci di 107 ini. Misal besok ya siapa tahu langsung diangkat di awal market ya, misal langsung hijau maka target fresh pertamanya di 113, misal besok langsung hijau ya. Soalnya nggak menutup kemungkinan juga seperti itu, mengingat yang pertama, market maker-nya masih netbuy ini CMG, kemudian secara keseluruhan juga, ada yang akumulasi ini BK, netbuy 11 M ya, dan aslinya juga netbuy ini. BK, CC, OK versi asing masuk, aslinya netbuy, lokalnya ada yang goreng MG. Untuk saham Bumi ya buat patokan ini aja sih, 107 ya, misal langsung merah dan jebol di bawah 107 ya mending wait and see aja. Tapi kalau langsung hijau, kalau mau masuk buat coba-coba kelas buy, ya targetnya di sini 113, breakout di atas itu ya 117, seperti ini aja. Oke, itu untuk saham Bumi secara teknikal sih seperti itu. Untuk transaksinya sih sebenarnya ya belum terlalu rame sih, cuman naik. Ya mungkin mulai diramein, semoga ada seperti itu. Oke, itu untuk saham Bumi, perhatikan saja level 107 itu area potensialnya ya. Selanjutnya kita